yang sudah nonton terkait podcastnya Om Deddy dengan Pak Luhut, di mana itu diposting 1 hari yang lalu. Jika teman-teman belum menonton video di atas, maka saya sarankan teman-teman harus menonton video tersebut sampai selesai. Karena di video ini hanya akan berisi potongan-potongan video dari Pak Menko yang akan saya kritisi. Karena sebagaimana di statement terakhirnya di video ini, beliau menyampaikan tidak apa-apa beda pandangan atau beda pendapat. Dan kita tidak perlu ribut-ribut karena persoalan beda pandangan. Karena itu saya hanya akan mengimani dan mengimplementasikan apa yang beliau sampaikan. Itu kan bagian daripada demokrasi. Bagian daripada demokrasi. Iya dong. Jadi ada yang bilang misalnya hashtagnya turunkan Jokowi gitu. Ya udah. Ya, so what? Ya udah. Beliau menyampaikan entah itu yang mendukung 3 periode atau yang membuat hashtag turunkan Jokowi itu bagian dari demokrasi. Pada kenyataannya, jika memang ada orang-orang yang seperti ketua-ketua parpol membuat sebuah statement, namun statement ini ingin menurunkan Pak Presiden dari jabatannya, dan statementnya disebarluaskan di media, bahkan sampai ada yang deklarasi untuk menurunkan Pak Presiden, maka case-nya bukan lagi itu merupakan bagian dari demokrasi. Tetapi itu sudah perbuatan makar, itu bedanya. Jadi menurut saya statement itu sangat keliru. Kenapa? Karena orang-orang yang mendukung 3 periode itu akan disebut sebagai bagian dari demokrasi. Sementara orang-orang yang ingin menurunkan Pak Presiden jika ada, maka itu akan disebut sebagai makar. Dan dengan alasan demokrasi, orang-orang tidak akan bisa dipidanakan, sementara orang-orang yang makar pasti bisa dipidanakan. Dalam video tersebut juga Pak Menko sempat menyinggung terkait Big Data, di mana di Big Data ini begitu banyak orang-orang yang juga mendukung untuk Pak Presiden ini 3 periode. Di mana Big Data ini beliau menyinggung dari Facebook, Twitter, Instagram, dan sebagainya. Pak, di sosial media baik itu Facebook, Instagram, TikTok, mereka bisa membuat dari 1 orang itu banyak akun. Apalagi jika mengingat dan menimbang begitu banyak buzzer-buzzer yang tersebar di seluruh platform media sosial, dan itu bukan rahasia umum lagi. Jadi hemat saya, jika teman-teman yang ingin mendukung 3 periode, tanya ke masyarakat secara langsung. Bukan mengandalkan sosial media yang masih bisa dimanipulasi. Kemudian beliau juga sempat menyinggung terkait bahwa Pak Presiden ini akan selalu taat dengan konstitusi. Sementara jika di pemerintahan sudah begitu banyak yang mendukung 3 periode ini dan konstitusi itu diubah, maka beliau akan menerima jabatan 3 periode ini dengan dalih taat konstitusi. Padahal yang masyarakat inginkan adalah beliau akan taat dengan konstitusi saat ini yang tidak akan diubah. Dan yang terakhir, saya hanya ingin memberikan sedikit saran kepada Om Deddy. Cobalah undang dari sisi di luar pemerintah. Dengarkan apa yang ingin mereka sampaikan untuk